Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 816. Perselisihan. Lautan megah seperti Yuan Power bergemuruh saat terbentang di langit di atas Unique Devil City. 10 ahli tahap Profound Life tingkat lanjut telah mendorong aura mereka hingga batasnya saat ini. Fluktuasi ini menyebabkan Yuan Power di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda mendidih. Gelombang demi gelombang tekanan Yuan Power menyebar keluar, menyebabkan banyak orang di kota mengalami kesulitan bernapas. Seluruh kota menjadi sedikit sunyi karena wajah di langit. Segera setelah itu, suara angin kencang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, karena banyak sosok hitam bergegas seperti belalang dan mendarat di berbagai bangunan di dalam kota. Mata mereka bersemangat ketika mereka menyaksikan wajah menakutkan ini di langit. Murid Sekte Dao, yang baru saja keluar dari formasi teleportasi, dikejutkan oleh barisan di depan mereka. Namun, mereka dengan cepat menenangkan pikiran mereka dan memastikan untuk dengan waspada mengawasi anggota gerbang Yuan. Orang-orang ini memang tidak mau membiarkan masalah ini berhenti. Ying Xiao berkomentar dengan suara yang dalam. Dia tanpa sadar mengepalkan tangannya erat-erat setelah melihat adegan ini. Lindong mengangguk sedikit. Ekspresinya relatif tenang. Sepertinya dia sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Mengingat cara gerbang Yuan yang mendominasi di masa lalu, tidak akan mudah untuk membiarkan mereka mengabaikan masalah ini setelah tiba-tiba menderita kerugian yang begitu menyakitkan. Qilei, Sekte Dao Mu benar-benar berani melakukan hal jahat seperti itu. Apakah Anda berencana untuk memulai perang antar sekte super? 6 tetua yang tampak jahat dari arah gerbang Yuan menyaksikan Lindong dengan sinis. Seorang tetua dengan kulit putih keabu-abuan dengan dingin berteriak. Hantu tua Sidong, jangan sembarangan melakukan kejahatan pada seseorang. Kompetisi sekte besar bukanlah permainan anak-anak. Ini adalah pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya. Secara alami tidak dapat dihindari karena ada beberapa kematian dan cedera. Qilei menjawab dengan lemah. Beberapa kematian dan cedera. 540 murid gerbang Yuanku semuanya dibunuh oleh kecil ini. Bisakah ini masih disebut beberapa kematian dan cedera? Mata sesepuh yang dipanggil Sidong berkedut dengan cepat saat dia tiba-tiba berteriak dengan marah. Hantu tua Sidong, bagaimanapun juga, kamu adalah salah satu kepala gerbang Yuan. Anda seharusnya tidak menjadi tidak toleran ini. Apakah Anda pikir hanya beberapa murid sekte Dao saya yang mati di tangan murid gerbang Yuan Anda selama bertahun-tahun? Hidup dan mati seseorang selama kompetisi sekte besar diserahkan kepada mandat surga. Apakah seseorang menang atau kalah tergantung pada kemampuan individu seseorang. Kali ini, keterampilan murid gerbang Yuan Anda lebih rendah dari yang lain. Terus terang, mata Chen Zhen sedingin es saat dia menatap Sidong. Mereka pantas mati. Kata-kata Chen Zhen menyebabkan beberapa orang diam-diam menyeringai. Sepertinya Sekte Dao telah lama menoleransi gerbang Yuan. Chen Zhen, apa yang kamu katakan? 6 tetua gerbang Yuan itu berteriak dengan keras. Mereka segera menjadi sangat marah setelah mendengar kata-kata ini. Orang tua ini tidak keberatan mengucapkannya lagi jika kamu ingin mendengar kata-kata itu untuk kedua kalinya. Chen Zhen tertawa dingin. Chen Zhen, kami tidak ingin berdebat denganmu. Anda semua harus menyadari dengan jelas betapa seriusnya masalah ini. Kami telah menyampaikan kabar ini kembali ke gerbang Yuan. 3 master sekte besar sangat marah karena ini. Saya percaya bahwa masalah ini mungkin bukan sesuatu yang bisa diselesaikan oleh kalian berempat. Sidong menekan amarah di hatinya. Matanya dengan cepat menjadi gelap saat dia berbicara. Ekspresi kelompok Chen Zhen jelas sedikit berubah ketika mereka mendengar tentang 3 master sekte besar gerbang Yuan. Nama-nama dari 3 master sekte besar tidak diragukan lagi cukup untuk menyebabkan banyak orang di wilayah Shuan Timur gemetar. Sidong, bahkan jika kamu mengeluarkan 3 master sekte dari gerbang Yuan, itu akan sia-sia hari ini. Aturan kompetisi sekte besar disetujui oleh 8 sekte super. Mengapa? Apakah gerbang Yuan Anda berencana mengabaikan aturan sekarang?
Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa gerbang Yuan Anda cukup kuat untuk mengabaikan 7 sekte super lainnya? Qilei berbicara dengan suara berat. Qilei jelas juga rubah tua dan licik. Kata-katanya secara langsung menempatkan gerbang Yuan di sisi berlawanan dari 7 sekte super. Meskipun gerbang Yuan adalah sekte terkuat, jelas tidak mungkin untuk benar-benar mengambil 7 lainnya dengan sendirinya. Qilei, kamu harus berhenti mencari alasan untuk bocah itu. Mata Sidong gelap dan menyeramkan saat dia menatap Lindong dan berkata, saya telah menerima pesan dari Master Sekte untuk mengundangnya kembali ke gerbang Yuan. Tenang, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Pada saat itu, Ying Xuanzi dari Sekte Dao Anda dapat membawanya kembali. Jika kamu ingin membawa Lindong pergi, kamu harus bertanya apakah orang tua ini setuju. Chen Zhen berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Jika gerbang Yuan Anda benar-benar membawanya pergi, wajah apa yang masih dimiliki Sekte Dao kita di wilayah Xuan Timur ini? Qilei mencibir dan berkata, sepertinya, kalian tidak berniat bekerja sama. Ekspresi Sidong suram. Segera setelah itu, dia dengan mengejek berkata, meskipun kalian berempat juga berada pada tahap kehidupan mendalam yang maju. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menghentikan kami berenam? Sebuah cahaya dingin melintas di mata Qilei. Dia tidak menyerah, mengapa kamu tidak mencobanya? Kamu benar-benar ingin mengambil rute yang sulit daripada yang mudah. Sidong akhirnya menjadi sedikit tidak sabar setelah melihat bahwa Qilei sangat pantang menyerah. Dia berbicara dengan suara dingin, kalau begitu, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Saya telah mengatakan bahwa saya hanya mengundang Lindong ke gerbang Yuan untuk mengobrol di bawah perintah Master Sekte. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami bodoh? Chen Zhen mengejek. Jika Lindong mendarat di tangan gerbang Yuan, tidak ada jaminan metode apa yang akan digunakan secara diam-diam. Pada saat itu, tidak mudah untuk menuntut Lindong kembali. Menyerang. Mata Sidong tiba-tiba menjadi gelap dan dingin. Saat dia melambaikan lengan bajunya ke bawah, teriakan berisi niat membunuh yang kental dan ketidaksabaran dengan cepat menyebar di langit. Bang! Majestic Yuan Power meletus dari tubuh mereka saat suara Sidong terdengar. Segera, tubuh mereka melesat ke arah kelompok Qilei. Murid Sekte Dao, mundur! Ekspresi muram muncul di mata Qilei ketika dia melihat ini. Setelah itu, tangisan rendah terdengar. Majestic Yuan Power melonjak dan tubuhnya juga bergegas keluar. Trio Chen Zhen segera mengikuti di belakangnya. Ledakan. Majestic Yuan Power akhirnya bertabrakan di langit dengan ledakan. Banyak serangan menakutkan yang menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa dengan cepat menyebar di langit, saat suara gemuruh menggelegar di langit. Lindong, kalian semua pergi duluan. Tangisan Chen Zhen terdengar saat Yuan Power bergemuruh dan meledak di langit. Mata Lindong sedikit serius saat dia menatap pertempuran yang mengejutkan di langit. Setelah merenung sedikit, dia mengangguk. Memutar kepalanya, dia berteriak dengan suara rendah ke arah murid-murid Sekte Dao, ayo pergi. Murid biasa tidak dapat campur tangan dalam pertempuran di tingkat ini. Oleh karena itu, mereka tidak akan berguna bahkan jika mereka tetap di belakang. Dengan kekuatan kelompok Qilei, kemungkinan bahkan 6 ahli tahap Profound Life tingkat lanjut tidak akan dapat menghentikan mereka jika mereka ingin pergi. Liu Tong, hentikan bocah itu. Sementara Lindong hendak memimpin yang lain dan mundur, teriakan keras Sidong juga tiba-tiba terdengar dari langit. Segera setelah itu, beberapa sosok bergegas dari dekat dan melayang tidak jauh di depan Lindong. Itu kamu? Lindong melihat sosok di depannya, saat kejutan melintas di wajahnya. Jelas, dia juga mengenali Liu Tong. Berat, kamu benar-benar memiliki kemampuan yang hebat. Mata Liu Tong tertuju pada Lindong, sementara dia merasa sangat rumit di dalam hatinya. Di puncak Gunung 100 Kerajaan saat itu, Lindong hanyalah karakter sampingan kecil di matanya. Namun, dalam 1 tahun yang singkat, yang terakhir telah berkembang sedemikian rupa. Haha, ini semua berkatmu. Lindong tersenyum tipis. Liu Dong ini pernah menjadi orang yang kuat di matanya. Namun, yang terakhir bukan lagi sesuatu yang hebat sekarang.
Dalam hal kekuatan, dia bahkan sedikit lebih rendah dari Yuan Chang. Lindong, kamu harus cepat menyerah. Bahkan Sekte Dao tidak akan bisa melindungimu dari bencana tingkat ini. Liu Tong berteriak dengan dingin. Hanya dengan orang-orang ini, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu kepadaku. Lindong melirik kelompok Liu Tong. Orang-orang ini kemungkinan adalah diaken gerbang Yuan, dan kekuatan mereka telah mencapai puncak tahap 9 Yuan Nirvana. Meskipun mereka dianggap agak kuat, jelas bahwa mereka tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Lindong saat ini. Arogansi apa? Wajah Liu Tong segera berubah agak merah ketika dia mendengar ini. Sepertinya dia tidak pernah membayangkan bahwa orang itu, yang dulunya kecil di matanya, akan benar-benar meremehkannya sedemikian rupa. Tangkap dia. Kilatan sengit melintas di mata Liu Tong, sebelum dia berteriak dengan suara yang dalam. Astaga! Beberapa diaken gerbang Yuan di sisinya dengan cepat bergegas keluar setelah kata-kata Liu Tong terdengar. Yuan power yang besar dan perkasa melonjak saat mereka meraih Lindong. Desir. Namun, Ying Xiao Xiao, Wang Yan dan yang lainnya di sisi Lindong turun tangan ketika orang-orang ini menyerang. Setelah mengambil setengah langkah ke tahap kehidupan mendalam, kekuatan mereka jelas lebih besar dari diaken gerbang Yuan ini. Oleh karena itu, Yuan power yang terburu-buru dengan mudah diblokir oleh mereka. Ekspresi Liu Tong tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit jelek ketika dia melihat adegan ini. Namun, saat dia hendak bergabung dalam pertarungan, dia tiba-tiba melihat sosok Lindong bergegas mendekat dengan cara seperti hantu. Setelah itu, tawa dingin ditransmisikan ke telinganya. Saya telah mengatakan bahwa saat ini Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu kepada saya. Pada saat suara itu terdengar, sosok Lindong sudah muncul di depan Liu Tong. Mata yang terakhir menjadi dingin ketika dia melihat ini. Telapak tangannya dengan marah ditampar dengan Yuan power yang agung. Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar saat menghadapi serangan telapak tangan Liu Tong yang kuat. Cahaya hijau muncul di kulit lengannya, dan tato naga terlihat samar-samar. Bang! Suara keras muncul saat kepalan tangan dan telapak tangan bertabrakan. Riak menyebar sementara tubuh Liu Tong membalas dengan cara yang menyedihkan. Sok terungkap di matanya saat dia melihat pemuda di depannya yang tidak bergeming sama sekali. Orang ini, yang dulunya kecil di matanya, sekarang telah melampaui dia. Pergi! Lindong tidak punya niat untuk terjerat dengan Liu Tong setelah memaksanya kembali dengan pukulan. Dia melambaikan tangannya dan bermaksud mundur. Berat, kamu pikir kamu akan pergi kemana? Patuh kembali dengan orang tua ini dan menebus kejahatan Anda. Namun, sosok tua tiba-tiba melesat keluar dari medan pertempuran yang sangat panas di langit sementara Lindong mundur. Yang pertama mengepalkan tangannya yang besar, saat Yuan Power yang agung berubah menjadi tangan raksasa setinggi 100 kaki yang menutup semua jalur mundur Lindong. Jelas, seorang ahli tahap kehidupan mendalam yang maju telah berhasil membebaskan dirinya dan mulai menyerang Lindong. Ekspresi Lindong muram saat dia melihat tangan besar yang meraih ke arahnya, dan ekspresinya tenggelam. Saat dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, jantungnya tiba-tiba bergetar. Dia buru-buru menoleh, hanya untuk melihat seberkas cahaya tiba-tiba melesat dari langit yang jauh. Pada saat yang sama, tawa bangga dan hangat bergema di langit di atas kota iblis unik. Haha, dari mana asal benda tua ini? Anda harus meminta izin kepada kakek Marten jika Anda ingin menyerang Lindong. Chapter 817. Berkumpul sekali lagi. Tawa hangat bercampur dengan energi liar dan kekerasan saat dengan cepat menyebar bergemuruh melintasi langit di atas Unique Devil City, menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah perhatian banyak tatapan tercengang itu, dua sinar cahaya bergegas dari cakrawala jauh dengan kecepatan kilat, dan muncul di langit dalam beberapa kilatan. Bang! Ketika sinar cahaya tiba, salah satu dari mereka tiba-tiba melemparkan telapak tangan ke depan. Segera, energi hitam keunguan yang mengerikan terbentang. Itu tampak seperti badai karena dengan kejam menabrak telapak tangan Yuan Power yang besar yang memukul ke arah Lindong. Bang bang bang! Dua serangan agung bertabrakan dengan berani, dan suara keras bergema. Selanjutnya,
Semua orang tercengang melihat bahwa telapak tangan Yuan Power yang besar yang dibentuk oleh ahli tahap Profound Life tingkat lanjut dari gerbang Yuan telah dengan cepat meleleh di bawah erosi energi hitam keunguan. Siapa ini? Anda benar-benar berani menghalangi gerbang Yuan saya. Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu melintas dan muncul di langit setelah serangannya diblokir. Ekspresinya cukup jelek saat dia melihat telapak tangan besar yang runtuh. Setelah itu, matanya yang gelap dan tegas melihat ke arah dua cahaya yang datang dan dia berteriak. Di langit, lampu menghilang. Segera setelah itu, mereka berubah menjadi dua sosok yang muncul di samping Lindong. Salah satunya tinggi dan kuat seperti menara logam. Kulitnya tampak seperti terbuat dari logam hitam, dan ketika sinar matahari menyinarinya, itu benar-benar memantulkan kilau emas. Aura ketangguhan dan keberanian yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata keluar dari tubuhnya. Di samping menara logam seperti sosok adalah seorang pria tinggi dan lurus berpakaian hijau. Tubuhnya tampak sangat ramping jika dibandingkan dengan pria besar yang kasar. Terlebih lagi, hal yang paling mengejutkan adalah wajah tampan iblisnya. Penampilannya akan menyebabkan bahkan beberapa wanita merasa cemburu. Ukuran kedua sosok ini sangat berbeda, menyebabkan tatapan seseorang terasa sangat diserang jika dilihat dari kejauhan. Dengan penampilan seperti itu, siapa lagi mereka selain Little Marten dan Little Flame? Kakak, sepertinya kita datang sedikit terlambat. Awalnya, kami berpikir untuk menuju ke daerah iblis unik untuk mencarimu. Little Flame menggaruk kepalanya saat dia tersenyum dengan cara yang sederhana dan jujur terhadap Lindong. Ceka-ceka, barisan yang kuat. Anda benar-benar tahu bagaimana menyebabkan masalah. Saya juga telah mendengar tentang apa yang terjadi di daerah iblis unik. Tidak buruk sama sekali. Little Marten mengabaikan pria tua berpakaian abu-abu itu setelah muncul. Yang dia lakukan hanyalah menoleh dan melihat Lindong sambil tersenyum menggoda. Setelah itu, dia berhenti sebelum bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Lindong menatap kedua orang di depannya, sebelum tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia bisa merasakan bahwa tubuh tegang mereka menjadi sangat rileks setelah melihat bahwa dia baik-baik saja. Seringai yang lebih lebar tanpa sadar terungkap dari sudut mulutnya saat kehangatan mengalir di dalam hatinya. Siapa mereka? Ying Xiao-Xiao melihat dua orang yang tiba-tiba muncul di belakang Lindong. Dia sedikit mengernyit dan bertanya. Dia belum pernah bertemu Little Marten dan Little Flame. Mereka adalah Lin Diao dan Lin Yan, saudara kandung Lindong. Saat itu, mereka semua datang ke Sekte Dao bersama-sama. Namun, mereka pergi berlatih tidak lama setelah Lindong memasuki Sekte Dao, Ying Huan-Huan menjelaskan. Dia jelas sedikit akrab dengan duo Little Marten. Bagaimanapun, mereka telah bertarung bersama di Demon Sound Mountain. Oh! Ying Xiao-Xiao agak heran. Segera setelah itu, matanya dengan hati-hati menyapu mereka berdua dan berubah sedikit serius. Dia bisa merasakan perasaan berbahaya yang kaya dari api kecil yang tampak sederhana dan jujur dengan tubuh seperti menara logam. Rasanya seolah-olah karakter yang sangat ganas hingga maksimal tersembunyi di bawah wajah tersenyum yang sederhana dan jujur itu. Keganasan semacam ini mirip dengan ketika Lindong menjadi gila. Itu benar-benar kasus di mana seseorang menjadi seperti mereka yang berada dalam jarak dekat. Ying Xiao-Xiao lebih memperhatikan Little Marten karena wajahnya yang tampan dan jahat. Segera setelah itu, wajahnya yang semula muram menjadi lebih serius. Ini karena dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat merasakan bahkan sedikit pun perasaan bahaya dari tubuh Marten kecil. Biasanya, hanya ada dua tipe orang yang akan memberinya perasaan seperti itu. Yang pertama adalah orang yang tidak memiliki ancaman, sedangkan yang kedua adalah ketika kekuatan pihak lain melebihi kekuatannya sendiri, menyebabkan dia tidak dapat merasakannya. Jika Marten kecil tidak ikut campur lebih awal, Ying Xiao-Xiao mungkin masih percaya bahwa dia berasal dari kelompok sebelumnya. Jelas, bagaimanapun, dapat dengan mudah menyebarkan serangan dari ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut berarti tidak mungkin baginya untuk berada dalam kategori ini. Oleh karena itu, hanya ada satu jawaban. Kekuatan Little Marten sudah begitu kuat sehingga dia tidak dapat memastikannya. Tidak terduga.
Ini adalah evaluasi Ying Xiao tentang Little Marten pada pertemuan pertama mereka. Dia sangat heran bahwa Lindong bisa berteman dengan orang seperti itu. Hehe, ingatan nona kecil sangat bagus. Little Marten tiba-tiba menoleh dan tersenyum berkata kepada Ying Huan sementara kedua saudara perempuan itu mengobrol. Little Marten jelas memiliki kesan yang sangat mendalam tentang Ying Huan. Status reinkarnator mantan adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Little Marten. Dia sadar bahwa jika Ying Huan terbangun di masa depan, dia pasti akan menjadi ahli tingkat puncak di dunia ini. Namun, dari situasi sekarang, wanita ini sepertinya memiliki perasaan terhadap Lindong. Ini adalah hal yang agak bagus. Ying Huan meringkuk mulutnya dan menyeringai pada Little Marten, tampak sangat tenang dan elegan. Mata Little Marten berpaling dari Ying Huan dan tiba-tiba berhenti pada wanita muda di sampingnya. Dia segera terkejut, mengapa gadis kecil ini ada di sini? King Tan? Little Flame juga tercengang saat dia menatap linglung pada wanita muda itu. King Tan merasa benar-benar tersesat ketika dia melihat tatapan mereka. Dia benar-benar bingung. Dari penampilan mereka saat ini, sepertinya mereka sangat akrab dengannya. King Tan, apakah kamu masih ingat api kecil? Lindong tertawa. Dia menepuk lengan Little Flame dan menyeringai pada King Tan. Api kecil. King Tan mengedipkan matanya dengan kosong. Itu lama kemudian sebelum matanya tiba-tiba melebar. Mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka menatap menara logam seperti laki-laki, sementara tangannya yang tersenyum menutupi mulutnya. Api kecil. Ketika Lindong dan Little Flame meninggalkan Great Yan Empire, yang terakhir masih tidak dapat berubah. Oleh karena itu, pengetahuan King Tan tentang dia tetap pada periode di mana dia masih menjadi macan Pithon api. Sekarang, harimau besar itu, yang telah menggendongnya di punggungnya saat mereka berlari di sekitar kota, telah berubah dan menjadi sangat garang. Tidak mungkin. Anda benar-benar api kecil? Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Kejutan wanita muda itu hanya berlangsung sesaat, sebelum dia menerkam dengan rasa ingin tahu yang besar. Tangan kecilnya terus-menerus merasakan logam seperti kulit Little Flame saat dia berkicau tanpa henti. Little Flame memperhatikan burung kecil itu seperti wanita muda di sisinya. Seringai muncul di wajahnya yang sederhana dan jujur. Sepasang matanya, yang sedikit berkedip karena keganasan, mengungkapkan kelembutan yang sangat langka. Dia masih ingat dengan jelas kenangan itu saat itu. Betapa kasarnya, kamu harus memanggilnya kakak laki-laki Lin Yan di masa depan. Lindong tersenyum dan menepuk kepala King Tan. Setelah itu, dia menunjuk ke Little Marten dan berkata, orang ini sebenarnya juga telah melihatmu selama beberapa tahun. Namun, dia bersembunyi di dalam tubuhku di masa lalu, dan kamu tidak menyadarinya. Dia sekarang dipanggil Lin Diao. King Tan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Lindong. Dia dengan penasaran menatap Little Marten sebelum dengan lembut berkata kepada Lindong, kakak Lin Diao ini benar-benar cantik. Meskipun suara King Tan lembut, itu masih mencapai telinga Little Marten. Segera, ekspresi malu muncul di wajahnya yang tampan. Lindong tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Little Marten, yang kulitnya biasanya lebih tebal dari miliknya, sebenarnya akan merasa malu. Siapa sebenarnya Anda, Tuan? Lindong adalah seseorang yang telah diperintahkan oleh Sekte Gerbang Yuan kita untuk diundang kembali ke Gerbang Yuan. Saya harap Anda tidak ikut campur. Kalau tidak, Anda mungkin akan mengundang masalah untuk diri sendiri. Wajah pria berpakaian abu-abu di langit tanpa sadar tampak sedikit jelek ketika dia melihat bahwa dua Little Marten benar-benar mengabaikannya setelah muncul. Segera setelah itu, dia berteriak dengan suara dingin. Sungguh orang tua yang berisik. Little Marten akhirnya menoleh pada saat ini. Senyum mengejek terbentuk di wajahnya yang tampan saat dia tertawa, bukankah dia hanya membunuh beberapa murid Gerbang Yuan milikmu? Apakah Anda perlu begitu bingung dan jengkel? Mata pria tua berpakaian abu-abu itu menjadi gelap dan dingin ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia berkata dengan kejam, kecil ini telah membunuh 540 murid Gerbang Yuan kita. Keinginan membunuhnya terlalu besar. Gerbang Yuan kami telah mengundangnya kembali untuk kebaikannya sendiri.
Kami dengan baik hati akan menghilangkan aura pembunuhnya agar masa depannya tetap cerah. Saya tidak peduli hubungan apa yang Anda miliki dengannya, tetapi saya akan menyarankan Anda untuk hanya berdiri diam di samping dan menonton. Jika tidak, Anda harus membayar harga yang tidak mampu Anda bayar. Apakah begitu? Little Marten mengangkat kepalanya ketika dia mendengar ini, saat senyum cemerlang muncul di wajahnya yang tampan. Segera setelah itu, senyum cemerlang itu menjadi sedikit jahat. Dia mengulurkan tangan kanannya yang ramping, saat api hitam keunguan naik dan berkumpul di atasnya. Suara dingin tulang yang mengandung niat membunuh yang kaya bergema. Kamu anjing tua yang tidak peka. Apakah Anda pikir Anda memiliki kualifikasi untuk memberi pelajaran kepada saudara saya? Chapter 818. Kekuatan Marten kecil. Little Marten berdiri di udara saat api hitam keunguan menari-nari di telapak tangannya. Cahaya dari api terpantul di wajahnya yang tampan. Samar-samar, ada kekejaman aneh yang muncul di udara yang menyebabkan seseorang merasa kedinginan di hatinya. Pada saat ini, banyak orang di dalam Unique Devil City melongo karena kata-kata Little Marten, sebelum diam-diam merasa tidak bisa berkata-kata. Dari mana tepatnya orang ini berasal? Bahkan gerbang Yuan tidak masuk ke matanya. Mereka tidak diragukan lagi saudara. Ying Xiaoxiao dan yang lainnya juga saling memandang. Emosi Marten kecil ini tampaknya bahkan lebih aneh daripada Lindong, dan cara dia berbicara bahkan lebih kejam, sama sekali tidak meninggalkan wajah apapun untuk pihak lain. Kamu mencari kematian. Di langit, tatapan lelaki tua berpakaian abu-abu itu berubah menjadi sangat suram dan dingin saat kulit di wajahnya berkedut. Jelas bahwa kemarahan yang ekstrim telah meledak di hatinya karena kata-kata kasar Marten kecil. Karena kamu bersama dengan bocah itu, aku juga akan menangkapmu bersamanya. Pria tua berjubah abu-abu itu berkata dengan kejam. Dengan orang-orang seperti dirimu sendiri? Kata Little Marten sambil tersenyum. Saat dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, senyumnya mengandung penghinaan yang tidak bisa disembunyikan. Tindakannya jelas kurang ajar sampai ekstrim. Namun, ada juga sedikit kebanggaan dan keanggunan. Sikap itu, disertai dengan penampilannya yang tampan, menarik kilau luar biasa di mata beberapa wanita di kota. Biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa terus berlidah begitu tajam. Wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu telah berubah menjadi hijau seperti baja, sebelum sosoknya tiba-tiba meledak. Kekuatan Yuan yang tak terbatas dan kuat melonjak keluar, segera berubah menjadi puncak gunung Yuan Power, yang dia tekan ke Little Marten. Mendengus. Setelah melihat ini, ekspresi sederhana di wajah Little Flame menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat berikutnya, aura kejam dan tirani yang menyebabkan hati seseorang menjadi dingin meletus di wajahnya. Dalam sekejap mata, pria besar yang sederhana dan jujur itu telah berubah menjadi dewa pembunuh Asura. Biarkan aku. Namun, Little Flame tidak mengambil tindakan, karena Little Marten memberi isyarat kepadanya dengan tangannya. Dia melanjutkan untuk mengulurkan telapak tangan yang tertutup api hitam keunguan, sebelum meraih gunung Yuan Power raksasa yang mendesing ke arahnya dari kejauhan. Ledakan. Setelah diambil oleh Little Marten, ruang di sekitar puncak gunung kekuatan Yuan langsung mulai melengkung dan terdistorsi, seolah-olah ada tangan tak terlihat raksasa yang menjepit ruang itu hingga hancur. Merusak. Sebuah suara rendah tiba-tiba terdengar dari mulut Little Marten, saat lengkungan ruang langsung mencapai maksimum. Adapun puncak gunung kekuatan Yuan, secara tak terduga telah langsung hancur oleh serangan ini. Kekuatan Yuan tanpa batas mengalir dari langit dengan deras, dan wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu secara bertahap mulai menjadi gelap dan suram. Langkah oleh Little Marten ini sudah cukup untuk mengekspos kekuatannya yang kuat. Lagi pula, jika itu adalah lelaki tua berjubah abu-abu, dia percaya bahwa dia tidak dapat mencapai tingkat di mana dia bisa dengan santai membelokkan ruang. Kekuatanmu sedikit pulih lagi. Lindong menyaksikan adegan ini dan samar-samar tersenyum. Sebelumnya, di Demonic Sound Mountain, kekuatan Little Marten belum mencapai level ini. Terbukti, selama periode waktu ini, Little Marten sekali lagi mendapatkan kembali sedikit kekuatannya.
Dengan kekuatan saudara kedua saat ini, dia seharusnya tidak memiliki lawan di tahap Profound Life. Little Flame tersenyum dan berkata ke arah Lindong. Lindong mengangguk. Dari kelihatannya, kekuatan Little Marten saat ini seharusnya berada pada tahap Perfect Profound Life. Tepatnya seberapa kuat orang ini di masa jayanya. Dengan sedikit kemampuan itu, kamu masih berani berteriak di depan kakek Marten. Di langit, Little Marten telah menghancurkan puncak raksasa dengan satu tangan. Setelah itu, senyum dingin muncul di wajahnya yang tampan. Detik berikutnya, tangan yang terbakar dengan api hitam keunguan tiba-tiba berbalik ke arah pria tua berjubah abu-abu itu dan membuat gerakan meraih ke bawah. Bang! Mengikuti perebutannya, ruang di sekitar lelaki tua berjubah abu-abu itu melengkung dan terdistorsi lagi. Selain itu, di dalam ruang melengkung, untaian api hitam keunguan mulai muncul. Dengan kecepatan yang mencengangkan, itu menyapu ke arah pria tua berjubah abu-abu itu. Peristiwa tak terduga ini menyebabkan lelaki tua berjubah abu-abu itu menjadi pucat ketakutan. Dia segera melambaikan lengan bajunya saat kekuatan Yuan tak terbatas yang mirip dengan banjir melonjak keluar dalam upaya untuk bertahan melawan api hitam keunguan yang menyapu ke arahnya. Mendesis. Ketika aliran Yuan Power yang tak terbatas dan api hitam keunguan bertabrakan, suara mendesis yang tak terhitung terdengar. Pria tua berjubah abu-abu itu melihat dengan waspada dan ketakutan saat kekuatan Yuannya tiba-tiba terbakar oleh api keunguan, dan dengan cepat menghilang. Desir. Senyum dingin melintas di wajah Little Marten, sebelum dia menjentikkan jarinya. Api hitam keunguan itu berubah menjadi naga api, menembus pertahanan Yuan Power pria tua berjubah abu-abu itu, dan dengan kejam menabrak tubuhnya. Bang! Suara rendah dan dalam bergema di langit saat tangisan sedih dan sengsara lelaki tua berjubah abu-abu itu mengikutinya. Sosoknya melesat mundur dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Kulit di tubuhnya telah berubah menjadi merah tua, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Auranya lemah, dan jelas bahwa dia menderita luka yang cukup serius. Ketika tatapan dari seluruh area melihat keadaan menyedihkan dari lelaki tua berjubah abu-abu itu, mereka tidak bisa menahan nafas. Ini adalah seorang ahli pada tahap Profound Life tingkat lanjut. Namun, dia hanya bisa bertahan sesaat di tangan pemuda tampan itu? Sangat kuat. Dari mana tepatnya orang itu? Di sebuah paviliun di dalam kota, Ling Qingzu dengan serius menyaksikan pertarungan yang terjadi di langit yang jauh, sebelum bertanya dengan sedikit keraguan. Dari penampilan luarnya, orang ini sepertinya seumuran denganmu, namun itu sama sekali bukan usianya yang sebenarnya, kekuatannya mungkin telah mencapai tahap Profound Life yang sempurna. Di samping Ling Qingzu adalah seorang wanita cantik yang juga menatap langit dengan muram. Dia adalah pemimpin kelompok Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga, dan kekuatannya juga berada pada tahap kehidupan mendalam sebelumnya. Itu kakak laki-laki Lin Diao, kakak angkat kakak Lindong. Suro, yang berdiri di samping mereka, menyela. Oh! Ekspresi Ling Qingzu dan wanita cantik itu sedikit berubah saat mereka melihat ke arah Suro. Kakak Lindong dan dua saudara laki-lakinya yang lain berasal dari Kekaisaran Yan Besar. Kakak Lin Diao biasanya agak galak. Ketika kami pertama kali bertemu selama Perang 100 Kekaisaran, dia bermaksud mengusir kami. Namun, hanya setelah kakak laki-laki Lindong membuka mulutnya, apakah mereka mengizinkan kita untuk mengikuti mereka? Jawab Suro sambil tersenyum. Bagaimanapun kakak Lin Diao adalah orang yang sangat baik, hihi. Dia sama sekali tidak akan menentang Lindong dalam hal apapun yang telah dia putuskan. Ling Qingzu dan wanita cantik itu saling bertukar pandang. Segera setelah itu, Ling Qingzu memiringkan kepalanya, dan melihat sosok Lindong di langit yang jauh dengan ekspresi rumit di matanya. Mengikuti interaksi mereka yang semakin dalam, semakin banyak hal yang terjadi pada yang terakhir membuatnya merasa heran. Misalnya, pemuda tampan yang kekuatannya berada pada tahap Profound Life yang sempurna. Jika faktanya, ketika ditempatkan di seluruh wilayah Shuan Timur, dia akan berada di peringkat depan. Dan pemuda itu sebenarnya adalah saudara angkatnya. Selanjutnya, dari kata-kata Suro, tidak sulit baginya untuk mengetahui bahwa di antara tiga bersaudara, Lindong adalah pemimpinnya.
Kemampuan untuk membuat seseorang yang kekuatannya jauh melampaui dirinya sendiri untuk mengakui kepemimpinan semacam ini tidaklah mudah. Ledakan. Di langit, fluktuasi sombong meletus dari kejauhan, saat banyak sosok melesat mundur. Mereka adalah Qilei, Xidong dan yang lainnya yang bertarung sebelumnya. Liu, kamu? Setelah melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu dalam keadaan yang sangat menyedihkan, wajah 5 orang dari gerbang Yuan berubah. Orang ini sangat kuat. Saya tidak tahu dari mana dia muncul. Pria tua berjubah abu-abu bernama Liu Yu berkata sambil menatap Little Marten dengan ekspresi yang sangat jelek. Alis Xidong dan 4 lainnya sedikit berkerut. Mata mereka agak muram saat mereka menatap sosok Little Marten. Beberapa saat kemudian, Xidong maju dan berkata dengan suara yang dalam, "Teman ini. Kalian semua, maju dan serang bersama." Saat kata-katanya muncul, tawa acuh tak acuh Little Marten terdengar. "Kamu." Setelah mendengar ini, Xidong langsung marah. Dari kelihatannya, kata-kata hanya akan sia-sia. Orang yang berdiri di depan mereka sudah menyatakan niatnya untuk menentang mereka. "Bagus, biarkan aku melihat seberapa mampu kamu hari ini. Untuk benar-benar berani mengucapkan penghujatan seperti itu di tempat ini." Xidong melambaikan lengan bajunya dan berbicara dengan suara seram. Di dekatnya, setelah melihat adegan ini, Qilei, Chen Zhen dan 2 orang lainnya melongo, sebelum melihat Little Marten lagi. Mereka jelas tidak tahu mengapa dia akan membantu mereka. "Siapa dia?" Qilei bertanya dengan ragu. "Sepertinya dia teman Lindong." Chen Zhen menjawab dengan ragu. Dia telah melihat Little Marten sebelumnya. Namun, kekuatan Little Marten saat itu jelas jauh dari seberapa menakutkannya sekarang. Setelah mendengar kata-katanya, Qilei dan 2 lainnya terkejut. Mereka jelas tidak pernah membayangkan bahwa Lindong benar-benar tahu ahli yang begitu kuat. "Serahkan mereka padaku." Di langit, Little Marten menatap Qilei dan 3 lainnya sebelum perlahan berjalan ke depan. Mengikuti jejaknya, api hitam keunguan tiba-tiba menyapu dari belakang tubuhnya. Jika dilihat dari kejauhan, sepertinya Dewa Iblis sedang turun. "Serang bersama, jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi." Saat api hitam keunguan menutupi langit dengan fluktuasinya, senyum dingin perlahan muncul di wajah tampan Little Marten. Setelah mengucapkan kata-kata itu, aura tirani yang tidak bisa disembunyikan menyelimuti udara. Chapter 819. Di langit yang dipenuhi oleh Yuan Power yang tak terbatas, wajah Xidong dan 5 lainnya menjadi sangat jelek saat mereka menatap Little Marten di kejauhan, sementara kemarahan muncul dari mata mereka. Reputasi mereka di wilayah Shuan Timur dianggap cukup bagus. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani memandang rendah mereka. "Bukankah kamu terlalu membual? Apakah kamu tidak takut tersedak sampai mati karena kata-kata ini?" Xidong berkata dengan wajah muram. "Tersedak kakek Marten sampai mati? Anda sampah benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang diri Anda sendiri." Little Marten dengan mengejek menjawab sambil tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. "Heh. Bagus, aku benar-benar tertarik untuk mengetahui kemampuan seperti apa yang harus kamu ambil sendiri untuk kami berenam." Ekspresi Xidong sangat dingin saat dia tertawa. Dia bisa merasakan betapa kejamnya Little Marten, oleh karena itu dia tidak mencoba untuk pamer dan melakukan sesuatu seperti pertarungan 1 lawan 1. Karena Marten kecil telah mengatakan kata-kata sombong dan gila seperti itu, Xidong akan dengan senang hati membantu memenuhi keinginannya. Saat kata-katanya terdengar, Xidong melemparkan tatapan dingin ke 5 orang di sampingnya, sebelum menganggukkan kepalanya dengan samar. Detik berikutnya, kekuatan Yuan yang tak terbatas secara bersamaan tersapu, dan 6 aliran Yuan Power yang sangat ganas menyembur keluar, licik dan ganas saat mereka bergemuruh menuju Little Marten di kejauhan. Mengambang di langit, Little Marten melihat serangan ke 6 orang itu saat bibir di wajahnya yang tampan sedikit melengkung. Dengan lambaian lengan bajunya, api hitam keunguan menyebar keluar, berubah menjadi penghalang api di seluruh tubuhnya. Bang-bang! Arus Yuan Power sangat cepat dan ganas saat mereka tiba, sebelum akhirnya menghantam penghalang berapi-api. Namun, hanya beberapa suara teredam yang terdengar,
sebelum mereka menghilang seperti salju yang berlalu lalang yang bertemu dengan neraka yang mengamuk. Hanya itu, Little Marten menyeringai ketika dia melihat ke arah Sidong yang muram dan 5 lainnya dan bertanya. Melihat bahwa serangan gabungan mereka secara tak terduga tidak dapat mengguncang Little Marten sama sekali, ekspresi Sidong dan yang lainnya tidak dapat membantu tetapi sedikit berubah, karena mereka merasa tidak percaya di hati mereka. Ketika mereka berenam bergabung, bahkan seorang ahli tahap Profound Life yang sempurna tidak akan melarutkan serangan mereka dengan mudah. Siapa sebenarnya pemuda tampan di depan mereka ini, yang sebenarnya begitu kuat? Sangat kuat. Setelah melihat tontonan ini, keseriusan memenuhi mata Kilei saat dia berkata dengan suara yang dalam. Bahkan beberapa ahli tahap kehidupan mendalam dari gerbang Yuan mungkin akan kekurangan kekuatan yang telah ditampilkan Little Marten. Di sampingnya, Chen Zhen dengan samar menganggukkan kepalanya. Dia tahu beberapa detail kabur tentang identitas Little Marten, oleh karena itu, ketika yang terakhir menunjukkan kemampuan tempur yang menakjubkan, itu tidak tampak sangat mencengangkan. Jika hanya ini yang kamu miliki, bersiaplah untuk enyah. Di langit, Little Marten tampak agak tidak puas dengan kekuatan gabungan Sidong dan 5 lainnya. Api hitam keunguan menari-nari di tangannya yang ramping. Segera setelah itu, dia melihat keenamnya dan berkata dengan nada acuh tak acuh. Jangan menjadi pengganggu yang tak tertahankan. Sidong dan 5 lainnya jelas marah dengan sikap lalai dari Little Marten. Mereka saat ini sedang diawasi oleh tatapan yang tak terhitung jumlahnya di daerah iblis unik ini. Jika menyebar bahwa bahkan 6 dari mereka tidak dapat mengguncang seseorang ketika mereka bergabung, di mana mungkin mereka menunjukkan wajah lama mereka di masa depan. Surga meliputi arah Yuan. Suara berat yang mengandung kemarahan muncul dari mulut Sidong. Seketika, 5 lainnya memulai serangkaian gerak kaki yang mendalam. Gelombang Yuan Power berkumpul untuk membentuk pilar cahaya, yang tiba-tiba melesat keluar dan berubah menjadi barisan cahaya, menyelimuti 5 di dalamnya. Ledakan. Fluktuasi kekuatan Yuan tanpa batas terpancar dengan gila-gilaan dari dalam susunan cahaya. Menjadi array yang dibuat oleh kekuatan gabungan dari 6 ahli tahap Profound Life tingkat lanjut, kekuatannya jelas agak menakutkan. Fluktuasi yang terpancar darinya menyebabkan ekspresi beberapa orang di kota berubah. Di dalam rangkaian cahaya yang menyelimuti, pilar cahaya Yuan Power yang tak terbatas melesat keluar. Namun, mereka tidak bubar. Sebaliknya, mereka berkumpul menuju lokasi Sidong dengan kecepatan yang menakjubkan. Saat kekuatan Yuan ini berkumpul, aura Sidong dengan cepat berlipat ganda dalam kekuatan. Bertentangan dengan dia, aura dari 5 lainnya dengan cepat melemah. Dari kelihatannya, 5 orang lainnya ternyata telah menyerahkan kekuatan Yuan mereka kepada Sidong untuk waktu yang singkat. Itulah arah Yuan menutupi surga dari gerbang Yuan, itu untuk sementara dapat mencangkokkan kekuatan Yuan orang lain ke tubuh seseorang. Meskipun orang yang menerima kekuatan Yuan akan menderita luka-luka, kekuatannya akan mencapai tingkat yang menakjubkan untuk waktu yang singkat. Saat dia menyaksikan tontonan ini, mata Kilei berubah sedikit lebih serius saat dia menjelaskan. Penggabungan kekuatan Yuan 6 orang. Ini membutuhkan tingkat pemahaman yang sangat tinggi di antara mereka. Beberapa orang tua ini memang memiliki beberapa kemampuan. Tambah Chen Zhen sambil menganggukkan kepalanya. Namun, teman Lindong itu juga bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Tidak akan mudah bagi orang-orang tua ini untuk mengalahkannya bahkan setelah menggunakan kartu truf terakhir mereka. Yuan Power yang menutupi langit beriak di sekitar Sidong seperti lautan. Merasakan gelombang kekuatan yang ekstrim di dalam tubuhnya, ekspresi gelap dan dingin muncul di wajahnya yang sudah tua. Tatapannya terkunci pada Little Marten di kejauhan. Dengan tawa dingin, segel tangannya tiba-tiba berubah saat raungan dingin bergema. Segel penakluk surga. Bang! Kekuatan Yuan tanpa batas melonjak seperti banjir pada saat ini, dengan cepat berubah menjadi segel cahaya raksasa yang berukuran beberapa ratus kaki di langit. Di atas segel cahaya, riak mulai menyebar keluar, dan bahkan tanah tampak sedikit bergetar pada saat ini. Astaga! Segel cahaya terbentuk, dan tanpa sedikit pun berhenti, ia melesat keluar dengan ekor cahaya yang terang dan gemerlap mirip komet,
dan bergemuruh menuju Little Marten di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung banyaknya di bawah. Sekarang ini adalah sesuatu yang sedikit pantas untuk dilihat, namun, hanya itu yang ada. Little Marten menyaksikan anjing laut raksasa itu menembak ke arahnya. Sambil tertawa, dia perlahan mulai mengepalkan tangan ramping itu, menyebabkan api hitam keunguan menyapu. Di bawah tatapan terpana semua orang, itu berubah menjadi sepasang sayap kelelawar raksasa berwarna hitam keunguan yang lebarnya hampir 1000 kaki. Sayap kelelawar yang menyala mengepak samar-samar, menyebabkan angin kencang meletus di langit dan daratan, sementara ruang segera mulai melengkung dan terdistorsi. Desir. Setelah sayap kelelawar yang menyala terbentuk, ia tiba-tiba mengepak. Pada saat itu, tampaknya merobek ruang, dan dengan keras menampar segel cahaya raksasa di bawah perhatian banyak tatapan menonton. Ledakan. Suara yang sangat besar bercampur dengan fluktuasi yang sangat liar dan keras menyebar dengan gila-gilaan di langit. Beberapa yang berdiri di dekat pertarungan segera tersapu dan dibuang, menyebabkan mereka tampak sangat menyedihkan. Retakan. Saat riak menyebar keluar, semua orang bisa melihat bahwa retakan tiba-tiba muncul di permukaan segel cahaya raksasa. Dengan retak terakhir, segel cahaya yang dibentuk oleh kekuatan penuh 6 ahli tahap Profound Life Advanced, hancur berkeping-keping dengan ledakan keras. Urg. Saat segel cahaya pecah, erangan teredam terdengar dari tenggorokan Sidong dan 5 lainnya, saat pucat muncul di wajah mereka. Pada saat ini, teror akhirnya muncul di mata mereka. Orang-orang di gerbang Yuan tidak dapat menahan bahkan satu pukulan pun. Si Marten kecil menatap Sidong dan yang lainnya dengan acuh tak acuh, yang ekspresinya berubah drastis. Kilatan dingin melintas di matanya, dan getaran samar mengguncang tubuhnya. Sayap kelelawar raksasa yang tak tertandingi menghancurkan ruang lagi, dan muncul di atas mereka dalam sekejap, sebelum dengan kejam menampar ke bawah. Bang-bang! Api hitam keunguan yang menakutkan membawa kekuatan mengamuk dan menghantam tubuh Sidong dan 5 lainnya, yang tidak dapat menghindar, dengan kecepatan kilat. Suara teredam rendah dan dalam terdengar, saat keenamnya ditembak jatuh dengan menyedihkan, sambil terus-menerus menyemburkan darah saat turun. Aura mereka dengan cepat melemah, menunjukkan bahwa mereka jelas menderita luka yang cukup serius. Kekalahan total. Setelah melihat ini, serangkaian terengah-engah terdengar di kota. 6 ahli tahap Profound Life tingkat lanjut telah bergandengan tangan, namun, mereka secara tak terduga masih menderita kekalahan total di tangan pria tampan ini. Jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri, kamu telah menyinggung gerbang Yuan kami. Di wilayah Shuan Timur ini, pasti tidak akan ada tempat yang aman untuk Anda. Meskipun kami berenam bukan lawan Anda, gerbang Yuan kami memiliki ahli sebanyak awan di langit. Kamu akan menyesalinya cepat atau lambat. Sidong menyeka darah dari sudut mulutnya, sebelum berteriak dengan suara keras. Terlalu berisik. Tatapan Little Marten berubah sedikit dingin, saat niat membunuh melintas di matanya. Seperti bilah sayap yang menyala tajam, sayap kelelawar yang menyala itu menghancurkan ruang lagi. Mereka berisi angin kencang yang sangat cepat dan ganas, saat mereka menebas 6. Dari kelihatannya, dia sebenarnya berencana untuk membunuh mereka semua. Kamu. Setelah menemukan serangan cepat dan ganas yang tiba-tiba dilepaskan oleh Little Marten dan aura pembunuh di dalamnya, wajah Sidong dan 5 lainnya diliputi kengerian. Mereka jelas tidak pernah membayangkan bahwa Little Marten benar-benar berani melepaskan pukulan mematikan pada mereka. Mundur dengan cepat. Sebuah suara panik muncul dari mulut Sidong. Namun, wajah mereka menjadi pucat pasi ketika mereka menemukan bahwa ruang di sekitar mereka telah terkunci pada saat ini. Mereka hanya bisa mengangkat kepala, dan melihat dengan mata lebar ke sayap kelelawar yang menyala turun ke atas mereka dengan kecepatan kilat. Lindong menyaksikan tontonan yang diputar di hadapannya. Namun, pada saat berikutnya, murid-muridnya tiba-tiba berkontraksi. Dia telah memperhatikan bahwa ruang di depan Sidong dan 5 lainnya tiba-tiba mulai terdistorsi. Detik berikutnya, tangan ramping dan adil terulur dari dalamnya. Dengan jentikan, fluktuasi tak terlihat menyebar keluar, dan secara langsung memaksa kembali sayap kelelawar Little Marten yang menyala. Saat sayap kelelawar dipaksa mundur,
ekspresi muram akhirnya muncul di wajah tampan Little Marten. Matanya terpaku erat pada ruang yang terdistorsi di depan si Dong dan kelimanya, saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Haha, kapan wilayah Shuan Timur saya menjadi wilayah Celestial Demon Martens? Tidakkah Anda berpikir bahwa Anda terlalu meremehkan gerbang Yuan saya? Tawa acuh tak acuh perlahan terdengar dari ruang yang terdistorsi. Pada saat berikutnya, semua orang melihat sosok perlahan keluar dari dalam. Begitu dia muncul, langit dan bumi sepertinya tiba-tiba menjadi gelap. Fluktuasi tak terlihat terpancar, menyebabkan orang merasakan dorongan untuk berlutut. Itu adalah... Di dalam pavilion, Ling Qingzu menatap sosok yang berjalan keluar dari ruang kosong. Bahkan dengan temperamennya, dia tidak bisa menahan nafas. Salah satu dari 3 master sekte besar gerbang Yuan. Ren Yuanzi. Di sampingnya, tangan wanita cantik yang seperti batu giok itu terkepal erat, sementara dia dengan muram bergumam dengan susah payah. Chapter 820. Ren Yuanzi. Di langit, sesosok perlahan berjalan keluar dari ruang yang terdistorsi, sebelum berdiri di udara. Tidak ada fluktuasi Yuan Power yang memancar dari tubuhnya. Namun, tekanan samar menyebar keluar, membuatnya seolah-olah bahkan bisa menjadi padat. Sosok itu mengenakan jubah ungu dan emas, dan memiliki kepala penuh rambut perak. Matanya dipenuhi dengan perubahan kehidupan, namun, kulitnya seputih bayi, pemandangan yang terasa agak aneh. Seluruh kota tampaknya telah menjadi sunyi senyap pada saat ini. Terlepas dari mana seseorang berasal, semua wajah mereka tegang saat ini. Tatapan mereka dipenuhi dengan keseriusan dan kengerian saat mereka menatap sosok di langit. Ren Yuanzi. Keheningan yang mematikan bertahan selama beberapa waktu, sebelum sebuah suara yang menekan keterkejutannya dengan tenang terdengar. Tidak ada yang mengira bahwa dia, seorang ahli yang praktis berada di puncak di wilayah Shuan Timur, akan benar-benar muncul di sini. 3 master sekte besar gerbang Yuan. Di wilayah Shuan Timur ini, tidak, bahkan di dalam negeri ini, dianggap sebagai ahli kelas atas. Biasanya, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam pelatihan tertutup, dan bahkan sangat sulit untuk melihat mereka sekilas. Sebagian besar orang di daerah iblis unik hanya pernah mendengar nama bergengsi mereka, namun, mereka tidak pernah benar-benar melihat mereka secara langsung. Di langit, ekspresi Kilei dan 3 lainnya berubah sangat jelek. Mereka saling memandang, dan melihat kegelisahan di mata masing-masing. Di hadapan seorang ahli di tingkat Ren Yuanzi, bahkan mereka merasa agak tidak berdaya. Murid Sekte Dao saat ini merasa agak panik. Bagi mereka, keberadaan seperti Ren Yuanzi mirip dengan legenda. Setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak dapat dihindari bagi mereka untuk merasakan teror dan ketakutan. Mendengar keributan dari belakang, kulit Ying Xiao Xiao juga sedikit jelek saat dia dengan erat mengepalkan tangannya yang seperti batu giok, sementara kegelisahan yang intens keluar dari dalam hatinya. Ren Yuanzi ini memiliki status terhormat, dan sama sekali tidak akan menunjukkan dirinya dengan mudah. Namun, karena dia benar-benar menunjukkan dirinya, itu berarti bahwa beberapa masalah mungkin tidak lagi mudah diselesaikan. Kakak. Ying Xiao Xiao memiringkan kepalanya dan menatap Ying Huan Huan yang berdiri di sampingnya. Pada saat ini, yang terakhir memiliki kekhawatiran yang tidak dapat disembunyikan di wajahnya. Jelas bahwa dia juga merasa tidak nyaman. Tidak apa-apa, Ying Xiao Xiao dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa menghiburnya seperti ini. Untuk menemukan identitas Little Marten dengan sekali pandang, tinju Lindong juga mengepal erat saat Ren Xuanzi muncul. Segera setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam saat tatapan muram muncul di matanya. Di sampingnya, Little Flame dengan tegas menatap sosok di kejauhan. Bulu-bulu halus di sekujur tubuhnya sudah berdiri seperti jarum. Dari sosok itu, dia bisa merasakan perasaan bahaya yang tak terlukiskan. Ren Yuanzi, tidak akan pernah menyangka bahwa iblis tua sepertimu akan datang ke sini. Senyum di wajah tampan Little Marten menghilang sepenuhnya pada saat ini. Dia menatap sosok berambut perak mengenakan jubah ungu dan emas, dan perlahan berbicara. Tuan Sekte, kami tidak kompeten dan tidak dapat menyelesaikan tugas.
Sidong dan 5 lainnya muncul di belakang Ren Yuanzi saat melihatnya, dan buru-buru berlutut. Mereka tampak agak ketakutan saat berbicara. Haha, untuk bertemu dengan Celestial Demon Marten, kamu memang bukan tandingannya. Ren Yuanzi tertawa samar sambil memberi isyarat dengan tangannya. Visinya terkunci pada Little Marten saat dia berkata, kamu harus tahu tentang dendam antara ras Celestial Demon Marten dan kami Gerbang Yuan. Oleh karena itu, saya sangat penasaran. Mengapa Anda masih memiliki keberanian untuk membunuh anggota Gerbang Yuan saya di wilayah Shuan Timur? Saya akan membunuh jika saya mau, mengapa saya harus berani? Anda hanya berani bersembunyi di wilayah Shuan Timur ini. Lihat apakah Anda dapat menunjukkan kekaguman sama sekali jika Anda meninggalkan tempat ini. Little Marten menjawab dengan tawa dingin. Haha, kata-kata yang kamu katakan memang benar. Bahkan aku tidak akan dengan mudah pergi ke kota iblis. Bagaimanapun, tempat ini, bagaimanapun juga adalah wilayah Shuan Timur. Ren Yuanzi tertawa lembut saat dia menatap Little Marten. Kilatan acuh tak acuh dan dingin yang menyebabkan suhu di sekitarnya turun melintas di matanya. Karena kamu telah muncul di wilayah Shuan Timur, kamu tidak perlu pergi. Mata Little Marten sangat dingin. Tubuhnya samar-samar bergerak, saat api hitam keunguan yang menutupi langit menyebar keluar. Aku bisa merasakan bahwa kekuatanmu seharusnya tidak terbatas pada ini, namun, kamu seharusnya belum memulihkan semuanya, saat ini kamu bukan lawanku. Ren Yuanzi berkata sambil tersenyum. Ketika Ren Yuanzi mengucapkan kata-kata ini, Little Marten secara mengejutkan tidak membantah. Dia juga memahaminya dengan sangat baik. Kecuali dia mendapatkan kembali kondisi puncaknya, Ren Yuanzi memang lawan yang tidak bisa dia lawan. Kamu pasti orang yang membunuh semua dari 500 murid Gerbang Yuanku, Lindong. Garis pandang Ren Yuanzi tiba-tiba berbalik ke arah Lindong di kejauhan, dan berkata dengan senyum tipis. Mata Lindong sedikit mengeras, saat dia menatap lurus ke arah Ren Yuanzi. Tatapan biasa yang terakhir begitu tajam seolah-olah itu bisa menembus jiwanya. Kamu benar-benar anak kecil yang kejam, Ren Yuanzi tersenyum, namun, senyumnya tidak memiliki sedikit pun kehangatan. Niat membunuhmu terlalu berat. Anda harus mengikuti saya kembali ke Gerbang Yuan dan benar-benar menekan niat membunuh itu. Setelah itu, biarkan Ying Xuanzi datang ke Gerbang Yuan menerimamu kembali. Ekspresi Lindong tenggelam samar saat dia menjawab, oh. Sebagai Master Sekte Gerbang Yuan yang terhormat dan terhormat, Anda benar-benar memperlakukan aturan yang ditetapkan oleh 8 sekte besar sebagai apa-apa? Aturan? Haha, soal aturan, kalau kamu cukup kuat, kamu bisa mengubahnya kalau mau. Ren Yuanzi terkejut. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Melihat ke arah Lindong, dia berkata dengan suara lembut, aturan yang kamu sebut tidak memiliki kekuatan di mataku. Karena itu, Anda tidak boleh mencoba menggunakan taktik kekanak-kanakan seperti itu untuk menghentikan saya. Ikuti aku kembali ke Gerbang Yuan, lalu biarkan Ying Xuanzi secara pribadi menjemputmu kembali. Saat kata-katanya muncul, Ren Yuanzi melambaikan lengan bajunya, dan ruang di sekitar Lindong tiba-tiba mulai melengkung dan terdistorsi. Kekuatan yang tak tertahankan dan menakutkan mulai muncul dari luar angkasa. Bang! Api hitam keunguan yang megah menyebar di langit, bergemuruh saat tanpa ampun menabrak ruang yang terdistorsi dan menghancurkannya. Kakek Marten tidak setuju kamu menyentuhnya. Wajah tampan Little Marten sedikit bengkok, saat dia dengan jahat menatap Ren Yuanzi dan berkata, aku sudah mengatakannya sebelumnya, kamu bukan tandinganku. Ren Yuanzi mengeluarkan tawa acuh tak acuh. Mengulurkan 5 jarinya, 5 pilar cahaya meledak dari mereka. Pilar cahaya berteriak, sebelum berubah menjadi penjara, dan menjebak Little Marten di dalamnya. Samar-samar, fluktuasi yang sangat aneh terpancar dengan cara yang nyaris tidak terlihat. Mereka tampaknya memiliki rasa reinkarnasi, menyebabkan seseorang tidak dapat melawan mereka. Ledakan. Api hitam keunguan yang menutupi langit dengan gila-gilaan terbentang, saat gelombang demi gelombang menghantam penjara pilar cahaya. Namun, yang terakhir tidak bergeming sama sekali. Dari kelihatannya, seolah-olah itu adalah reinkarnasi paling misterius di dunia ini, tidak dapat digoyahkan. Mengaum.
Wajah Little Marten berubah saat gelombang demi gelombang serangan meletus darinya. Pada saat ini, matanya menjadi semakin merah. Detik berikutnya, raungan tajam tiba-tiba bergema dari dalam api hitam keunguan yang mengerikan. Ledakan! Raungan tajam terdengar saat api mengerikan di tubuh Little Marten meletus. Tubuhnya berkembang pesat. Dalam rentang pendek dari selusin napas, cahaya hitam keunguan menyelimuti seluruh area. Seekor binatang aneh raksasa berukuran 1000 kaki muncul di langit dengan cara yang menghancurkan bumi. Binatang aneh itu seluruhnya berwarna hitam keunguan, sementara sayapnya juga membentang 1000 kaki. Api tampak menyala dengan pupil hitam keunguan raksasanya, pemandangan yang sangat mengejutkan. Bang! Cahaya hitam keunguan yang menutupi langit terpancar dari tubuhnya yang besar, sementara cahaya keemasan samar tampak berkilauan di sayap kelelawar hitam keunguannya yang raksasa. Apakah ini Celestial Demon Marten? Di dalam Unique Devil City, tatapan yang tak terhitung banyaknya menatap makhluk kolosal di udara dengan kaget. Sebagai salah satu ras kelas penguasa dari dunia binatang iblis, itu jelas sangat jarang terlihat di wilayah Shuan Timur. Namun, reputasi mereka sangat terkenal. Sayap iblis emas keunguan. Hehe, sepertinya kamu bukan Celestial Demon Marten biasa. Tidak apa-apa, beberapa ahli kuat dari gerbang Yuan saya telah mati di tangan ras Celestial Demon Marten Anda. Hari ini, saya akan mengembalikan sedikit hutang untuk mereka. Ren Yuanzi melihat ke sayap Celestial Demon Marten yang menutupi langit, saat keheranan melintas di matanya yang lembut dan dingin itu, sebelum dia berbicara dengan nada lembut. Mengaum. Setelah berubah menjadi bentuk aslinya sebagai Celestial Demon Marten, kekuatan Little Marten jelas meningkat ke tingkat yang sangat kuat. Cakar raksasanya menabrak penjara pilar cahaya, saat api hitam keunguan menyapu, akhirnya menghancurkan penjara secara paksa. Bang! Dengan penjara yang hancur, sayap raksasa-raksasa Celestial Demon Marten akhirnya terbentang sepenuhnya. Api hitam keunguan dengan gila-gilaan membakar tubuhnya. Dari jauh, itu tampak mirip dengan keturunan Dewa Iblis. Gemuruh. Setelah berubah menjadi bentuk aslinya, Little Marten menghadap langit dan meraung, sementara aura brutal muncul di dalam mata hitam keunguan raksasa itu. Dengan kepakan sayapnya yang tiba-tiba, api hitam keunguan berkumpul dan berubah menjadi tornado api yang besarnya ribuan kaki. Ledakan. Suhu naik gila-gilaan pada saat ini, karena semua orang menatap kaget pada tontonan di depan mereka. Pertempuran antara lawan level ini sangat jarang bahkan di wilayah Shuan Timur. Sudah berapa tahun sejak aku bersilangan dengan Celestial Demon Marten. Aku akan bermain denganmu hari ini kalau begitu. Ren Yuanzi menatap tornado menyala yang menelan daratan. Di wajah yang secantik bayi itu, senyum lembut perlahan muncul. Segera setelah itu, dia merentangkan tangannya keluar. Semua orang merasakan kekuatan Yuan di dunia ini tampaknya memberontak sepenuhnya pada saat ini. Pertempuran dengan proporsi yang benar-benar epik akan segera meletus. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.